Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Awan Tania Putri Islami dari 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan virtual mesin. Virtual mesin dalam VirtualBox, networking dalam VirtualBox, dan Linux installation. Yang pertama, pengenalan virtual mesin. Virtual mesin adalah program komputer yang memungkinkan satu sistem operasi berjalan pada perangkat keras lain. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi pada satu perangkat keras tanpa perlu memisahkan perangkat keras atau menginstal sistem operasi baru pada perangkat keras tersebut. Virtual mesin bekerja dengan mensimulasikan perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan. Setelah itu, lanjut untuk mendownload dan menginstal VirtualBox. Caranya, masuk ke Chrome, ketik download VirtualBox. Lalu klik yang paling atas. Lalu scroll ke bawah dan klik Windows Host. Setelah terdownload, kita install. Caranya seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Pengenalan virtual mesin. Virtual mesin atau VM adalah simulasi komputer yang berjalan di atas satu mesin fisik. Ini mungkin beberapa sistem operasi berjalan secara terisolasi dalam lingkungan yang dikendalikan oleh perangkat lunak hypervisor. Selanjutnya, yang kedua, virtual mesin. Sisi kiri merupakan gambar arsitektur tanpa virtual mesin. Sisi kanan merupakan gambaran arsitektur menggunakan virtual mesin. Selanjutnya, arsitektur tanpa virtual mesin. Terdapat CPU, memori, disk yang menggambarkan hardware dari program kita. Lalu di atas komputer ditanamkan sistem operasi dan di dalamnya terdapat kumpulan software aplikasi yang dapat digunakan. Jadi di atas hardware kita ditanamkan hypervisor, yang dimana hypervisor merupakan aplikasi untuk menjalankan operasi. Di atas hypervisor ini kita bisa membuat beberapa sistem operasi. Manfaat virtual mesin. Virtual mesin memungkinkan penggunaan untuk menjalankan operasi yang berbeda secara bersamaan pada beberapa sistem OP satu perangkat keras fisik. Keuntungan utama dari virtual mesin termasuk isolasi lingkungan, penghematan energi, efisiensi penggunaan perangkat keras, pengurangan biaya, dan fleksibilitas dalam mengolah dan mengalokasikan sumber daya. Arsitektur virtual mesin. Terdapat dua jenis arsitektur virtual mesin, yaitu bare metal arsitektur dan hosted arsitektur yang menggunakan VM di komputer, atau hosted arsitektur menggunakan VM di server, atau bare metal. Basic tools from VirtualBox. Export adalah menghasilkan salinan lengkap dari mesin virtual dalam bentuk arsip. Ini memungkinkan berbagai atau mengimpor mesin virtual ke komputer lain. Impor adalah mengambil mesin virtual dari file arsip yang sebelum diekspor.
Clone. Dalam VirtualBox, clone berarti membuat salinan identik dari mesin virtual yang sudah ada. Snapshot. Snapshot adalah salinan dari status mesin virtual pada titik tertentu. Nah, setelah mendownload VirtualBox, kita akan membuat VM atau virtual mesin pada VirtualBox. Caranya klik New. Lalu di sini kita akan membuat sistem operasi Ubuntu. Jika teman-teman belum mendownload file sistem operasi Ubuntu, bisa download di browser. Ketik Ubuntu server ISO 20.4.3. Lalu klik yang kedua. Setelah itu klik server install image. Lalu tunggu hingga selesai. Setelah kita mendownload filenya, lalu kita membuat virtual mesin pada VirtualBox. Di sini kita kasih nama Ubuntu. Lalu tipenya menjadi Linux dan versinya jadi Ubuntu. Lalu next, kita ganti jadi next ini. Lalu klik start. Tunggu sampai muncul menu untuk memasukkan file. Lalu klik ini dan masukkan file yang sudah di-download. Lalu kita pencet yang mount and reboot. Lalu tunggu menu bahasa muncul. Lalu kalian pilih bahasa yang akan dipilih. Enter. Klik arah panah bawah di keyboard. Lalu done. Masukkan nama bebas.
enter. Tunggu sampai instalasi selesai. Tunggu agak lama. Setelah muncul Rebolno, itu tandanya instalasi sudah selesai. Lalu klik enter. Nah, setelah itu tunggu selesai. Sudah selesai, kita tunggu enter. Jika sudah klik enter, kemudian login dan masukkan username dan password yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya kita akan nge-save si Ubuntu-nya. Itu caranya. Klik tanda panah. Nah, di sini ada 3 pilihan. Jika kalian pilih yang save the machine state, nanti di start lagi akan muncul ke halaman seperti ini. Jadi halaman semula yang kita. Nah, jika kalian pilih yang kedua, itu sama halnya seperti shutdown, hanya saja jika di start akan memulai booting lagi, dan itu akan memakai waktu yang cukup lama. Dan jika power off, itu bedanya meng-shutdown dengan paksa atau mematikan dengan paksa. Jadi di sini saya akan memilih save the machine state saja. Kita klik OK. Setelah itu tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini akan terlihat tulisan save. Di sini kita akan melakukan cloning atau seperti menduplikat VM Ubuntu yang sudah kita buat. Caranya dengan klik kanan pada VM, lalu pilih clone, lalu next, dan pilih full clone, dan kemudian finish. Secara sederhana, snapshot itu sama dengan menandai sejarah kita saat ini. Misalnya, saat kita melakukan perubahan pada VM kita namun ternyata error, kita akan melakukan snapshot. Caranya, klik titik 3, pilih snapshot, kemudian pilih tag dan isi
Oke. Kemudian start. Nah, kita akan melakukan ls dan kita akan out terlebih dahulu. Out, enter. Setelah itu login ulang dan masukkan username dan password. Lalu enter. Kemudian kita masukkan perintah ls, klik enter, kemudian kita ketik touch a.txt p.txt kemudian enter lagi. Kemudian kita akan melakukan snapshot dengan klik tanda panah, tanda silang, kemudian pilih power, lalu centang restore, lalu klik OK. Setelah itu yang error akan di restart. Setelah itu kita akan melakukan ekspor. Nah, caranya yaitu klik kanan pada filenya. Nah, kemudian kita klik export to OC, kemudian continue. Nah, di sini kita pilih file untuk menyimpan file Ubuntu-nya. Di sini saya pilih di data di disk D, kemudian save. Nah, kemudian kita next, lalu finish. Nah, di sini kita menunggu prosesnya ini tidak lebih lama dari instalasi yang tadi, bisa dibilang cukup lama. Nah, setelah proses ekspornya sudah selesai, kita bisa cek di tempat yang kita simpan tadi. Tadi saya simpan di data D. Nah, ini sudah terekspor. Nah, untuk menjalankan virtual mesinnya atau Ubuntu-nya, kita klik 2, kemudian kita di sini bisa ganti nama Ubuntu-nya 1.
dipakai. Jadi kita klik finish. Nah, di sini akan mengimpor. Jadi impor adalah mengambil mesin virtual dari file arsip sebelumnya diekspor. Kita tunggu nggak lama. Nah, kalau di sini sudah muncul tandanya sudah selesai. Nah, dipastikan Ubuntu-nya 1. Ini isinya sama persis dengan yang kita ekspor yang tadi. Sekarang kita akan membahas tentang networking pada VirtualBox, yaitu tipe networking adaptor. Pada VirtualBox ini merupakan jenis jaringan apa saja yang bisa kita gunakan dalam virtual machine. Caranya yaitu klik 2 kali pada salah satu file, lalu pilih setting, kemudian terdapat beberapa menu, kita pilih yang network. Di network terdapat 4 adaptor, namun yang aktif ada 1. Lalu network memiliki beberapa pilihan, yaitu seperti NAT. Nah, itu materi tentang networking adaptor pada VirtualBox. Nah, kita belajar networking pada VirtualBox, yaitu mereset MAC address pada setiap VM-nya, karena Ubuntu 2 ini hasil dari cloning dari Ubuntu, dan Ubuntu 1 ini hasil dari ekspor Ubuntu. Jadi sebetulnya 3 VM ini sama. Jadi kita cek pada setting, kemudian ke bagian network, lalu bagian advance. Nah, di sini ada MAC address. Maka dari itu kita harus reset agar setiap VM memiliki MAC address yang berbeda. Caranya klik setting, lalu network, di advance, kemudian di bagian address sebelah kanan kita klik aja, perhatikan di bagian MAC addressnya sudah berubah. Lakukan pada Ubuntu 1. Kalau udah Ubuntu, kita ubah ya. Nah, di sini kita sudah mereset semua address pada Ubuntu-nya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang NAT. Jadi, fungsi NAT sendiri untuk menghubungkan virtual machine kita terhubung ke NAT, maka akan langsung bisa untuk internetan. Nah, kita di sini coba start. Kemudian kita login.
kemudian kita clear. Di sini kita ketik IP address Nah, IP address ini merupakan perintah komen untuk melihat IP. Nah, di sini kita sudah memiliki IP address yaitu npost 3. Bisa dilihat juga di sini ada inet 10.0.2.15/24. Nah, ini merupakan IP dari internet kita. Nah, kemudian kita coba ping google.com. Nah, di sini pasti akan bisa NAT menghubungkan virtual mesin kita ke komputer kita, ke interface internet. Nah, jika kita gambarkan dari topologi, sebetulnya dari Ubuntu ini connect ke host, kemudian sebetulnya dari Ubuntu ini connect ke host, kemudian host terhubung ke internet. Hanya saja ketika kita menggunakan NAT, kita tidak tahu interface yang ada di host. Jadi interface-nya itu dari hostnya itu tidak diketahui. Nah, sekian pelajaran yang sudah kita bahas tentang materi pengenalan virtual mesin pada VirtualBox, networking pada VirtualBox, dan Linux installation. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.